شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita melanjutkan fikih pernikahan dan kita masih membahas tentang at-tolak, perceraian. Dan telah kita sebutkan bahwa tolak atau di bahasa kita perceraian artinya adalah halu aqdi zaujiyah bilafzi tolak wa nahwihi, melepas ikatan pernikahan dengan lafaz tolak, cerai atau yang lainnya, sehingga perceraian itu kayak melepas sebuah ikatan yang sudah diikat oleh suami istri. Dan lafaz yang dipakai untuk bercerai ada dua macam. Yang pertama dinamakan dengan sharih, lafaz yang jelas, yaitu apa? Lafaz yang tidak ada kemungkinan kecuali hanya satu. Tidak ada kemungkinan makna kecuali hanya satu makna, yaitu perceraian. Seperti kalau di dalam bahasa Arab itu bisa pakai tiga lafaz, at-tolak, al-firaq, dan sarah. Ini kalau bahasa Arab itu artinya cuma cerai. Cuma kalau di bahasa kita, bahasa Indonesia, lafaz yang sharih hanya satu, yaitu lafaz cerai. Itu dinamakan dengan lafaz yang jelas, tidak ada kemungkinan kecuali hanya perceraian. Kalau suami mengatakan lafaz seperti ini, kamu saya cerai, atau kalau dalam bahasa Arab anti talib, kamu wanita yang sudah dicerai, atau mengatakan tolak tuki, aku ceraikan kamu, yaitu lafaz kalimat cerai ini kalau sudah muncul dari suami dan jelas kalimatnya sharih, maka jatuh perceraian. Mau suaminya itu sengaja maupun tidak, dia bercanda atau serius, itu jatuh perceraian. Kemudian yang kedua, lafaz yang kedua dinamakan dengan lafaz kinayah, lafaz yang mengambang. Lafaz yang mengambang yaitu suami mengatakan sebuah kalimat, sebuah bahasa yang ngambang, bisa artinya perceraian dan bisa artinya yang lain. Seperti misalkan, sudah kita pisahan sampai di sini saja. Atau orang mengatakan, sudah kamu pulang ke rumah orang tua sana. Atau kita mengatakan, sudah kamu bukan istri saya lagi. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini, itu kalimat yang kinayah, memiliki makna yang bermacam-macam. Kalimat yang modelnya kinayah, yaitu bahasa yang ngambang, maka tidak jatuh perceraian kecuali jika suami meniatkan untuk bercerai. Sehingga ketika misalkan terjadi keributan suami istri, kemudian suaminya mengatakan, sudah kita pisahan sampai di sini. Kalimat pisah. Kalimat pisah ini bukan kalimat yang sharih dalam perceraian. Maka ketika suami mengatakan kalimat pisah, maka ditanya suami itu, kamu ketika mengatakan tadi niatnya kamu apa? Niatnya bercerai atau tidak? Kalau suami mengatakan enggak, saya niatnya enggak bercerai, cuma saya itu pengen memberikan pelajaran kepada istri saya. Nah, kalau seperti ini berarti tidak jatuh. Kalau orang itu mengatakan, ya saya tadi ketika ngomong niatnya cerai, tapi saya menyesal saya sekarang, maka penyesalan enggak ada manfaatnya. Berarti kalau kamu tadi awalnya niatnya itu bercerai, maka jatuh perceraian. Sehingga bahasa yang dipakai untuk bercerai itu ada dua. Ada bahasa yang jelas. Kalau bahasa yang jelas tidak butuh niat. Kemudian yang kedua bahasa yang ngambang.
Namanya kinayah. Kalau kinayah itu membutuhkan niat, yaitu suaminya itu niatnya apa ketika dia itu mengatakan kalimat itu. Kemudian telah kita sebutkan juga wanita di dalam masalah perceraian, kondisi wanita, yaitu cerai dilihat dari kondisi wanitanya, kondisi istrinya. Nanti cerai itu nanti kita bagi menjadi pembagian yang banyak. Cerai dilihat dari kondisi perempuannya, atau nanti cerai dilihat dari kondisi suaminya, atau cerai dilihat dari kondisi hukumnya. Itu nanti ada macam-macam pembagian. Kalau berkaitan dengan kondisi si wanita ketika dicerai sama suaminya, maka melihat kondisi perempuan yang dicerai sama suaminya, maka perceraian itu terbagi menjadi 3. Ini dilihat dari kondisi istri, kondisi istrinya. Yang pertama dinamakan dengan tolak sunni. Kemudian yang kedua dinamakan dengan tolak bid'i atau bid'ah, tolak sunnah, tolak bid'ah. Kemudian yang ketiga, tolak yang tidak sunnah dan tidak bid'ah. Jadi berarti ada tolak sunnah, tolak bid'ah, dan tolak atau perceraian yang tidak sunnah dan tidak bid'ah. Nah, jadi ini dilihat dari kondisi istrinya. Kalau dilihat dari kondisi istrinya, maka nanti cerai itu terbagi menjadi 3 macam ini. Yang pertama dinamakan dengan tolak sunni atau sunnah. Maksudnya tolak sunnah itu apa? Tolak di mana Rasulullah mengakui itu sebagai perceraian. Yaitu Rasulullah mengarahkan kalau mau mencerai istrinya itu dalam kondisi istri seperti itu, sehingga dinamakan dengan tolak sunni. Ini kita nggak bicara masalah hukum. Hukum nanti kita ada lagi. Cerai dilihat dari hukumnya nanti ada sendiri. Enggak, ini sunni itu cuma sekedar nama saja, yaitu nama karena Rasulullah itu mengakui perceraian yang modelnya seperti itu, yaitu ketika kondisi wanita itu dalam kondisi tertentu. Apa itu tolak sunni itu? Yaitu perceraian di mana istri, kondisi istrinya itu, kondisi istrinya dalam kondisi suci yang belum berhubungan dengan suaminya. Jadi kondisi istrinya. Jadi kalau kondisi istrinya ketika kalimat cerai itu dilontarkan oleh suami, kondisi istrinya itu apa? Dia itu kondisinya suci yang tidak berhubungan dengan suaminya di waktu suci itu. Itu namanya tolak yang sunni. Itu tolak yang diakui. Ya, kalau pengen mencerai istri, ya kondisi istri ketika seperti ini. Maksudnya apa? Contohnya misalkan gini, seorang wanita, ya dia sudah pernah berhubungan intim sama suaminya. Suatu ketika dia itu haid, kemudian suci dari haid tanggal 10 misalkan. Suci dari haid tanggal 10 Januari. Kemudian setelah itu tanggal 5, antara tanggal 5 suami itu terjadi keributan lah antara si istri dengan suami. Kemudian suami mengatakan, kamu saya cerai. Kalimat ini keluar di tanggal 15. Tanggal 10 wanita itu suci dari haid. Tanggal 15 suami mengelontarkan kalimat cerai. Antara dia suci dari haid sampai kalimat cerai tadi dilontarkan, yaitu di masa-masa suci itu, dia tidak terjadi hubungan intim antara suami dan wanita itu. Berarti wanita itu kondisinya apa? Suci dan belum berhubungan intim dengan suaminya. Ketika suami melontarkan kalimat cerai di waktu ini, maka dinamakan dengan tolak sunnah. Jadi tolak sunnah. Jadi kalau pengen mentalak sesuai dengan arahan Rasulullah, ya di waktu seperti itu, yaitu ketika istrinya kondisi suci yang belum berhubungan. Ini yang pertama, yaitu tolak yang pertama, jenis yang pertama. Kemudian tolak yang kedua dinamakan dengan tolak bid'ah. Namanya tolak bid'ah. Bid'ah itu kenapa? Karena Rasulullah melarang. Nanti akan kita sebutkan nanti kalau bicara masalah hukum, tolak bid'ah ini hukumnya haram. Tolak bid'ah itu hukumnya haram. Yaitu apa? Mencerai istri ketika istri sedang haid. Jadi tolak bid'ah itu ada 2. Tolak bid'ah itu ada 2. Yang pertama, mencerai istri ketika istri sedang haid.
Misalkan di tengah-tengah haid, suaminya mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Maka tolak model seperti ini hukumnya haram. Hukumnya haram, sehingga ini dinamakan dengan tolak bid'ah. Tapi jatuh enggak? Jatuh. Tetap dihitung sebagai perceraian, tetapi hukumnya haram. Atau yang kedua, tolak bid'ah yang kedua itu perceraian di mana si wanita dalam kondisi suci yang sudah berhubungan dengan suaminya dan belum jelas hamil dan tidaknya. Ini kondisi yang kedua, dinamakan dengan tolak bid'ah. Yaitu apa? Yaitu ketika suami mengatakan kalimat cerai, kamu saya cerai, dalam kondisi si wanita itu kondisinya suci tapi sudah berhubungan dengan suami. Cuma belum dicek atau belum kelihatan positif atau tidaknya, nggak bisa dicek. Contohnya misalkan ini, tadi saya sebutkan tanggal 10 Januari suci wanita itu dari haid. Kemudian tanggal 12 terjadilah hubungan antara suami dengan istri. Tanggal 15 terjadi keributan. Terjadi keributan sampai akhirnya suaminya marah, kemudian suaminya mengatakan kamu saya cerai. Kalimat cerai ini terlontar kepada istri di mana istri kondisinya suci. Cuma sebelumnya dia sudah berhubungan intim sama suaminya. Dan dari hubungan itu belum tentu, belum bisa dipastikan hamil atau tidak. Kalau sudah jelas hamil, kemudian baru terjadi perceraian, itu nanti masuknya di tolak yang ketiga. Nah, jadi itu tolak yang model seperti ini namanya tolak bid'ah. Tolak bid'ah yaitu tolak di mana istri dalam kondisi dia suci tapi sebelumnya sudah berhubungan intim yang belum jelas hamil atau tidaknya. Kemudian yang ketiga, macam cerai yang ketiga ini tidak saya tulis karena sudah kita tulis di pertemuan sebelumnya. Ini cuma murojaah, ini pembahasan sebelumnya kita ulang. Kemudian yang ketiga dinamakan dengan perceraian yang tidak sunnah dan tidak bid'ah. Perceraian yang tidak sunnah dan tidak bid'ah, yaitu ketika seorang laki-laki mencari istrinya dalam satu dari 5 kondisi. Kondisi si istri itu satu dari 5 kondisi. Maka itu nanti dinamakan perceraiannya itu nggak sunnah, nggak bid'ah. Yang pertama, yaitu kondisi wanita itu yang pertama, wanita itu belum pernah berhubungan intim sama suaminya. Yaitu belum pernah malam pertama lah. Misalkan seorang laki-laki nikah, akad nikah tanggal 1 Januari. Pagi suaminya akad sama wali, qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Sore harinya terjadi keributan antara dua pihak keluarga sampai akhirnya suaminya mengeluarkan kalimat cerai. Kamu saya cerai. Dalam kondisi wanita itu belum berhubungan intim, walaupun mungkin sudah disentuh, sudah berjumbu, cuma belum terjadi hubungan intim. Maka wanita seperti ini dinamakan dengan wanita yang perceraiannya tidak sunnah, tidak bid'ah. Terus bagaimana nanti wanita seperti ini? Wanita ini nggak ada iddah. Tidak ada namanya iddah bagi wanita itu. Kemudian yang kedua, wanita yang cerainya itu tidak sunnah, tidak bid'ah. Yang kedua, wanita yang sedang hamil, yaitu istri yang positif dia itu hamil, kemudian diceraikan oleh suaminya. Maka menceraikan wanita yang hamil boleh. Nanti ini bukan sesuatu yang haram, bukan. Boleh. Entah hamilnya masih muda atau hamilnya sudah tua, boleh. Tetapi menceraikan istri dalam kondisi hamil itu perceraiannya bukan sunnah, bukan bid'ah. Nanti yang membedakan itu iddah. Nanti akan ada pembahasan sendiri namanya iddah. Iddahnya itu nanti beda. Kemudian yang ketiga, istri sudah dalam kondisi monopause. Menceraikan istri sudah tidak punya haid lagi. Istri sudah tidak punya darah haid. Yaitu monopause berarti wanita itu. Nanti masa iddahnya 3 bulan. Dengan penanggalan hijriyah. Kemudian yang keempat, istri belum baligh, yaitu seorang laki-laki misalkan menikah dengan seorang wanita yang belum baligh,
Walaupun sudah pernah berhubungan intim, setelah itu dicerai wanita ini. Maka ini wanita yang dicerai dalam kondisi belum keluar darah haid, belum balik. Maka itu perceraiannya tidak sunnah, tidak bid'ah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wanita yang khulu. Khulu pernah kita sebutkan. Wanita yang minta khulu sebelum berhubungan intim. Wanita yang minta khulu, yaitu minta dicerai sama suaminya, tetapi sebelum terjadi hubungan intim. Maka itu perceraiannya bukan sunnah, bukan bid'ah. Jadi intinya perceraian dilihat dari wanitanya. Yang dicerai itu nanti terbagi menjadi 3 macam. Cerai yang sunnah, kemudian cerai yang bid'ah, kemudian cerai yang tidak sunnah dan tidak bid'ah. Kemudian perceraian ini sudah kita bahas, ini semua yang kita tadi sebutkan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita nanti akan membahas masalah-masalah yang pembagian cerai tapi yang belum kita sebutkan. Yaitu apa? Cerai yang berkaitan dengan si suami. Kemudian nanti ada juga cerai yang berkaitan dengan hukum. Suami menceraikan wanita itu hukumnya apa? Nanti akan kita sebutkan. Kalau cerai dilihat dari suaminya, kondisi suaminya, yaitu ini kalau ini dilihat bukan istrinya. Cerai dilihat dari suaminya. Maka cerai dilihat dari suaminya, maka nanti terbagi menjadi 2. Ya, jadi coba perhatikan. Perceraian kalau dilihat dari suami yang mengatakan kalimat itu, maka nanti perceraian itu terbagi menjadi 2. Jadi gini, suami itu hanya boleh mengatakan kalimat cerai kepada istrinya maksimal 3 kali, tidak bisa lebih. Jadi suami itu punya hak cuma 3 kali mengatakan. 3 kali kalimat cerai yang itu miliknya suami. Jadi suami itu ketika saya menikah dengan istri misalkan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha misalkan, maka dari akad ini saya itu punya 3 kalimat cerai. Saya itu memiliki 3 kalimat cerai. Maka kalimat cerai itu kalau sudah saya keluarkan, 1 saya keluarkan, berarti tinggal 2. Ya, nanti 1 lagi saya keluarkan, tinggal 1. Kalau sudah sampai 3 saya pakai semua, berarti sudah habis. Nah, jadi dilihat dari kepemilikan suami terhadap kalimat cerai, maka cerai itu nanti terbagi menjadi 2. Yang pertama, raj'i, tolak raj'i. Yaitu apa? Perceraian di mana suami masih boleh kembali kepada istrinya. Perceraian di mana suami masih boleh kembali kepada istri. Ini namanya roji. Roji itu apa? Ucapan perceraian pertama dan ucapan perceraian kedua. Berarti kalau suami mengatakan kalimat cerai pertama, masih boleh kembali. Mengucapkan lagi kalimat kedua, masih boleh kembali. Nah, perceraian di mana suami masih boleh kembali kepada istrinya, itu namanya tolak raj'i. Namanya tolak raj'i. Perceraian di mana suami masih boleh kembali kepada istri. Kemudian yang ketiga, yang kedua dinamakan tolak bain. Tolak bain. Yaitu apa? Perceraian di mana suami sudah tidak boleh lagi kembali kepada istri. Selesai wis, nggak boleh. Hatta keduanya menyesal, hatta kedua nggak bisa kembali. Nah, jadi kalau bain itu sudah terputus, sudah kayak ada jurang pemisah antara suami dan istrinya.
Kalau roji itu masih boleh kembali. Yaitu tolak bain itu apa? Kalau sudah ucapan yang ketiga. Kalau sudah ada ucapan yang ketiga, maka itu tolaknya sudah bain. Contohnya gini. Misalkan seorang laki-laki dia mengatakan kepada istrinya karena terjadi keributan lah atau yang lainnya. Kamu saya cerai. Kalimat terucap ini, kalimat cerai ini, maka dihitung satu. Dihitung satu kalimat ini. Maka wanita itu setelah itu dia menjadi wanita yang muqtaddah. Wanita yang harus menunggu masa iddah. Wanita yang harus menunggu masa iddah. Kalau misalkan ini, saya dulu pernah bahas. Ini pertanyaan saja, masih kita memahami lah. Kan itu sudah kita bahas. Kalau seandainya ya, misalkan seorang suami mengatakan kalimat cerai kepada istrinya tanggal 1 Januari. Dah, kamu saya cerai. Kamu saya cerai. Maka wanita itu kondisinya sekarang bukan kayak istri yang istrinya suami itu ya, bukan. Wanita merdeka juga bukan. Tapi dia harus menunggu masa iddah. Masa iddahnya berapa ini? Nanti ada pembahasan sendiri lah. Kalau dia wanita punya haid, maka 3 kali suci. Kalau nggak punya haid, maka nanti 3 bulan. Pertanyaan sekarang ya, kalau dia itu baru 1 bulan, suami mengatakan kalimat cerai baru 1 bulan. Setelah itu suami itu ya nyesel lah. Akhirnya mereka berdua itu baikan. Setelah itu mereka itu hubungan intim tanpa kalimat rujuk. Hukumnya apa? Kalau nggak boleh terus apa? Masa itu konsekuensinya apa? Dulu pernah saya bahas ini. Seorang laki-laki berhubungan intim sama istrinya sendiri yang masih di masa iddah tapi belum rujuk, tidak mengatakan kalimat rujuk kepada istrinya. Terjadi hubungan intim. Namanya apa itu? Namanya bukan rojak ya, bukan itu. Namanya wat'us syubhah. Hubungan intim yang syubhat. Kalau hubungan yang intim yang syubhat, konsekuensinya apa? Suaminya bayar mahar. Suaminya bayar mahar. Jadi nggak main-main. Suami harus bayar mahar. Kenapa? Wajib seseorang itu bayar mahar diantaranya karena hubungan intim yang syubhat. Maka tidak boleh suami itu rujuk kepada berhubungan sama istrinya sampai kalimat rujuk, yaitu kalimat yang ada pembahasan sendiri, yaitu rujuk. Dia itu merujuk istrinya. Misalkan ada seorang laki-laki mencari istrinya, kamu saya cerai. Dia nanti masa iddahnya 3 kali suci. 3 kali suci. Baru 2 kali suci suami itu merujuk, ya rojak tuki, kamu sekarang saya rujuk. Selesai, setelah itu dia itu boleh kembali berhubungan intim, boleh, dan yang lainnya boleh jika rujuknya sebelum masa iddah. Tapi kalau rujuknya setelah masa iddah, misalkan laki-laki mengatakan kamu saya cerai, setelah itu pisahlah mereka itu, suaminya pergi. Setahun berikutnya suaminya datang lagi kepada istrinya, masih perceraian pertama. Boleh nggak suami itu rujuk kepada istrinya? Sudah setahun atau sudah 10 tahun, boleh nggak? Misalkan suami mengatakan kamu saya cerai, setelah itu suaminya safar ke luar negeri. Orang Saudi misalkan tinggal di Indonesia, nikah sama orang Indonesia, kerja, setelah itu mau pulang ke Saudi, kerjanya selesai, mengatakan kamu saya cerai, pulang setelah itu. Setelah 20 tahun balik lagi ke Indonesia. Sama saya mau rujuk sama kamu itu. Boleh nggak? Setelah 20 tahun? Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena baru perceraian pertama. Jadi selama itu perceraian pertama, mau selisihnya 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, masih boleh rujuk selama itu ucapan cerai pertama. Siapa yang nikah lagi? Rujuk boleh rujuk, tapi rujuknya tidak bisa dengan ucapan rujuk. Harus dengan pernikahan yang baru. Kalau selesai masa iddah tadi 3 kali suci sudah selesai. Misalkan setelah 6 bulan dari kalimat cerai yang dilontarkan sama suami pengen kembali. Bisa nggak kembali dengan rujuk? Nggak bisa.
tetapi harus dengan nikah yang baru. Tapi ini tolaknya namanya roj'i, tolak di mana suami masih boleh kembali karena baru cerai yang pertama. Gimana, bisa tanggapan ya? Paham ya? Kalau setelah ini rujuk, sudah kembali mereka suami istri kembali lagi, setelah itu berjalan waktu, ribut lagi, suami mengatakan kamu saya cerai, berarti itu perceraian yang berapa ini? 2. Nanti kok dulu berjalan waktu, nyesel lagi nih suami istri, akhirnya mereka pengen baikan lagi, boleh nggak? Boleh. Nanti kalau sudah balikan lagi, tiba-tiba terjadi keributan, suaminya mengatakan lagi kamu saya cerai, berarti yang berapa ini? Yang ketiga. Kalau ketiga namanya bain. Kalau sudah ketiga ini nggak boleh kembali suami itu, kecuali syaratnya istri itu harus menikah dengan laki-laki yang lain, sampai berhubungan intim, sampai dicerai sama suaminya, sampai menunggu masa iddah selesai, baru setelah itu boleh suami itu kembali kepada yang awal, yaitu perempuan itu kembali kepada suami yang awal. Bisa. Pokoknya status wanita itu masih terikat dengan ikatan masa itu. Cerai itu kan melepas ikatan. Cerai itu kan melepas, tapi wanita itu masih kondisinya menggantung. Menggantung itu walaupun dia itu bukan istrinya suami itu, selama roj'i, maka yang paling berhak untuk menikahi wanita itu ya suaminya, nggak boleh yang lain. Tapi kalau masa iddah sudah selesai, wanita itu merdeka. Misalkan gini, saya contohkan, misalkan seorang wanita dicerai sama suaminya, kamu saya cerai. 6 bulan suaminya tidak rujuk-rujuk. Setelah itu ada seorang laki-laki yang datang ke wanita itu melamar sampai menikahi, boleh nggak? Boleh. Secara hukum agama sah. Tetapi kalau secara undang-undang negara nggak boleh. Secara undang-undang nggak boleh. Tapi secara hukum agama sah, karena dia sudah tidak ada siapa-siapa gitu loh. Dia sudah terlepas ikatannya, sudah masa iddah sudah selesai. Ya kan? Maka kalau masa iddahnya itu sudah selesai, maka berarti wanita itu merdeka. Wanita itu merdeka. Maka itu kalau misalkan gini, saya punya tetangga misalkan, ada seorang laki-laki, dia itu ya intinya naksir istrinya tetangga. Kodol ribut, alhamdulillah ribut ini. Saya tunggu kalimat cerai suami itu. Akhirnya terjadi kalimat cerai gitu. Cerai. Itu berarti ini wanita di masa iddah. Boleh nggak saya itu melamar? Melamar boleh nggak? Melamar boleh nggak ini? Ya, kalau dia itu tolaknya itu roj'i, hukumnya nggak boleh. Karena suami yang paling berhak untuk rujuk. Tapi kalau tolaknya itu bain, ya paham ya, bain ya, misalkan sudah tak hitung ini sekali, wes tak hitung lagi suaminya, oh cerai lagi 2 kali, 3 kali, kemudian saya lamar wanita itu masih di masa iddah supaya nggak keduluan sama orang lain misalkan, boleh nggak? Boleh, tapi yang penting tidak dengan bahasa ta'rid, yaitu bahasa cerai itu nanti kan ada bahasa yang langsung, ada bahasa sindiran. Kalau pakai bahasa sindiran boleh. Ini kan dulu pernah kita bahas kan masalah khitbah, khitbah pernikahan. Ya, jadi intinya seorang laki-laki itu dia hanya punya hak untuk mengutarakan kalimat cerai kepada istrinya cuma 3 kali. Kalimat cerai yang dilontarkan pertama itu namanya tolak roj'i. Setelah itu kalau baikan lagi, kemudian ribut lagi, keluar kalimat cerai yang kedua, dinamakan tolak roj'i lagi, masih boleh kembali. Kalau seandainya rujuk lagi kemudian terjadi kalimat cerai lagi, maka itu namanya tolak bain. Kalau sudah bain berarti nanti hukumnya ada sendiri. Tolak bain ini sudah tidak mendapatkan warisan, demikian juga tidak mendapatkan nafkah, itu sudah ada nanti hukum-hukum sendiri ada. Nah, jadi intinya ini tolak kalau dilihat dari suami. Cerai dilihat dari suami, maka suami yang menceraikan istrinya maka dilihat ini perceraian berapa. Ini perceraian berapa? Kalau ini perceraian pertama, perceraian kedua, berarti masih roj'i, masih boleh kembali. Kalau misalkan qadullah misalkan ya, nanti aja. Sekarang kita masuk yang kedua. Sekarang hukum perceraian ya, jadi perceraian dilihat dari hukumnya.
Yaitu misalkan ada seorang laki-laki mencerai istrinya. Apa sih hukum perceraian itu? Maka nanti perceraian itu ada 5 hukum. Ya. Dan kita masuk sekarang di perceraian dilihat dari hukum. Jadi seorang suami yang menceraikan istrinya itu hukumnya apa? Suami itu menceraikan itu hukumnya apa? Maka bercerai itu atau suami menceraikan istrinya itu ada 5 hukum. Terkadang hukumnya mubah dan itu hukum asal. Bercerai itu hukumnya mubah. Kemudian terkadang hukumnya wajib, terkadang mustahab, wajib, terkadang sunnah, mustahab itu dianjurkan. Kemudian terkadang hukumnya makruh, terkadang hukumnya haram. Nah, jadi intinya berarti suami mencerai istrinya itu enggak satu hukum, memiliki 5 macam. Tinggal kita lihat kondisinya. Kondisinya apa? Yang pertama, bercerai itu hukumnya mubah dan itu hukum asal. Jadi hukum asal seorang laki-laki menceraikan istrinya itu hukumnya mubah, bukan sesuatu yang tercela. Hukum asalnya mubah karena itu hak suami. Nah itu dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala mengatakan nggak apa-apa kalian itu mencerai istri kalian itu nggak ada masalah, itu hukum asalnya, hukumnya mubah. Kemudian yang kedua, tapi dari yang mubah itu terkadang berubah menjadi wajib. Wajib dan dipaksa harus mencerai, kalau tidak malah dosa. Harus kamu menceraikan istri kamu. Kapan itu? Dinamakan dengan tolakul ila. Nanti ada fikih sendiri nanti pembahasan masalah ila. Ila itu apa? Ila itu misalkan gini. Nanti ada pembahasan sendiri, cuma saya gambarkan. Seorang suami mengatakan, demi Allah, saya tidak akan berhubungan intim lagi sama kamu selama setengah tahun. Selama setengah tahun. Atau itu namanya ila. Ila itu apa? Suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan lebih. Itu namanya ila. Kalau di bawah 4 bulan, boleh ila itu. Rasulullah pernah mengilak semua istrinya 1 bulan. Ya, tapi kalau lebih dari 4 bulan hukumnya haram. Tidak boleh mengilak istrinya lebih dari 4 bulan. Nah sekarang kalau seandainya diilak istrinya itu sama suaminya, demi Allah saya tidak akan menyentuh kamu lagi selama setahun misalkan itu. Terus bagaimana kalau seperti ini? Ditunggu sampai 4 bulan. Maka waktu 4 bulan ini suami diberikan 2 pilihan. Kamu kembali kepada istri kamu, kembali dengan cara apa? Bayar denda dulu, baru setelah itu hubungan intim sama istri kamu. Kalau tidak mau, harus bercerai. Gimana? Faham? Tergambar nggak? Jadi kalau suami misalkan mengatakan, dia marah misalkan, mengatakan, demi Allah saya tidak akan menyentuh kamu lagi selama-lamanya. Nah, kalimat selama-lamanya berarti nggak ada batasan waktu. Ini hukumnya haram. Terus kalau kalimat ini terucap, terus bagaimana? Maka ada fikihnya. Fikihnya apa? Suami ini ditunggu sampai 4 bulan. Tidak boleh suami itu mengatakan, saya demi Allah tidak akan menyentuh kamu selama setahun. Nggak bisa, boleh kepada istrinya. Maksimal berapa? 4 bulan, dikasih waktu 4 bulan. Maka laki-laki itu nggak boleh menyentuh istrinya selama 4 bulan. Setelah itu kalau sudah 4 bulan, suami didudukkan. Ini sudah 4 bulan, kamu diberikan 1 dari 2 pilihan. Yang pertama, pilihan pertama, kamu harus kembali kepada istri. Oke, kalau dia mengatakan, udah saya menyesal, sekarang saya mau kembali kepada istri, berhubungan sama istri saya, nggak bisa. Kalau kamu kembali, kamu harus bayar kafarah dulu, bayar denda. Nanti ada pembahasan sendiri masalah ilalah. Kalau enggak, saya tetap nggak mau menyentuh istri saya tetap nggak mau. Pokoknya selama setahun, pokoknya itu, saya tetap nggak mau. Kalau ini nggak bisa, zalim kepada istri kamu. Terus bagaimana? Kamu wajib bercerai, dipaksa sama pengadilan untuk menceraikan istrinya. Nah, berarti perceraian untuk ilah ini jadi hukumnya menjadi wajib. Namanya hukumnya wajib, yaitu tolaknya itu jadinya wajib, harus bercerai. Tidak ada pilihan yang lain kecuali harus bercerai. Kemudian yang ketiga, perceraian yang ketiga itu mustahab, yaitu cerai yang hukumnya itu sunnah.
Menceraikan wanita itu hukumnya sunnah, disunahkan untuk menceraikan wanita tersebut. Siapa itu? Tolakul mar'ati ghairul afifah, yaitu mencerai wanita yang, jadi nanti ada macam-macam lah wanita yang disunahkan untuk dicerai. Misalkan seorang laki-laki dia punya seorang wanita, tapi wanita ini misalkan ghairu afifah, wanita itu tidak menjaga kehormatannya, sering kumpul sama laki-laki, boncengan sama laki-laki, walaupun dia itu nggak selingkuh gitu loh. Tapi apa muamalah sama laki-laki itu seperti ini dia itu. Maka seperti ini berarti ini wanita yang nggak bisa menjaga diri. Nah, seperti itu sunnah diceraikan. Atau wanita itu tidak mustaqim dalam agama, agamanya itu kacau, sholatnya malas, sudah diingatkan, sudah dinasehati berkali-kali, sholatnya berantakan misalkan. Ini sunnah, wanita seperti ini sunnah untuk diceraikan. Tapi kalau kita sabar, itu nggak ada masalah. Para nabi dan rasul itu, ada nabi yang istrinya kafir, ada. Kalau istri kita misalkan seperti itu, misalkan kafir misalkan, bagaimana hukumnya? Selama kafirnya itu kafirnya Kristen atau Yahudi, nggak apa-apa. Kalau kita mau sabar nggak apa-apa, saya nasihati pelan-pelan, nggak bisa, nggak apa-apa lah. Yang penting saya sabar. Tapi kalau ceraikan lebih bagus. Tapi kalau istrinya itu agamanya selain ahlul kitab, selain Kristen dan Yahudi, tapi agamanya misalkan Hindu, Buddha, atau ateis, maka itu namanya faskhun nikah. Pernikahannya otomatis batal karena perbedaan agama. Ya, tergambar, paham ya? Jadi pertanyaan, misalkan saya tanya, orang nikah beda agama itu boleh nggak? Beda agama boleh nggak? Ya, boleh. Berarti laki-laki sama perempuan beda agamanya, nikah boleh nggak? Maka dirinci agamanya apa. Misalkan laki-lakinya muslim, nikah sama wanita yang beda agama, yang kafir lah misalkan, boleh nggak? Maka dilihat wanita ini agama apa. Kalau agamanya perempuan itu Kristen atau Yahudi, maka pernikahannya sah. Tapi kalau wanitanya itu agamanya selain ahlul kitab, tapi agamanya Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya, maka batal. Namanya faskhun nikah, otomatis pernikahannya batal. Kayak dianggap nggak nikah lah mereka. Atau awalnya itu mereka itu muslim semua, suami istri muslim, tiba-tiba istrinya murtad, pindah menjadi agama Hindu, batal secara otomatis. Bisa difahami ya? Jadi atau misalkan laki-laki dulunya kafir semua, Hindu semua, suami istri Hindu, setelah itu suaminya masuk Islam, istrinya nggak mau masuk Islam, maka otomatis batal pernikahan. Nah kalau sekarang misalkan saya sampaikan, suami istri Kristen semua, kemudian setelah itu suaminya masuk Islam, batal nggak pernikahan? Suaminya masuk Islam, tapi istrinya nggak mau masuk Islam, batal nggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena wanita Kristen itu boleh, istri agamanya Kristen itu nggak ada masalah, cuma sunnahnya diceraikan. Tapi kalau nggak mau menceraikan boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Misalkan, terus saya nggak usah lah, kasihan anak-anak saya pertahankanlah keluarga saya itu, walaupun istri saya kondisinya seperti murtad. Kalau murtad batal, nggak. Istri saya itu awalnya itu memang Kristen dia itu. Kalau seperti ini berarti sunnah diceraikan. Jadi menceraikan wanita dalam kondisi wanita itu ghairu afifah. Wanita itu tidak menjaga kehormatan sebagai seorang wanita. Ya sering pegangan sama laki-laki, kalau kerja ya seperti itu. Kita sudah nasihati, sudah nggak bisa kita sabar lagi, maka sunnah diceraikan. Atau wanita yang agamanya berantakan, maka hukumnya sunnah diceraikan. Ya paham ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat, enggak, sudah masih tetap lanjut. Dan enggak saya tetap enggak apa-apa, enggak usah ijab kabul lagi, sudah sah gitu. Pernikahannya tetap sah, tetap dilanjutkan lagi pernikahan. Cuma sunnahnya diceraikan. Wanita yang dia tidak mau masuk Islam, ketika suaminya masuk Islam, disunnahkan untuk diceraikan. Kenapa? Karena agamanya berarti berantakan. Cuma enggak wajib. Tidak wajib untuk menceraikan, tapi kalau mau menceraikan ya bagus.
Kemudian yang keempat, hukumnya makruh. Menceraikan wanita itu hukumnya makruh. Kapan itu? Tolakul mar'atil mahbubah dzatid din wal khuluq. Yaitu apa? Menceraikan seorang wanita yang dicintai. Wah, tadi ini tambah lagi yang mustahab ini ya. Mustahab itu, di antara mustahab itu apa? Tadi kan saya sebutkan yang mustahab, yaitu perceraian yang disunahkan. Pertama, mencari wanita yang dia itu tidak menjaga diri, tidak menjaga kehormatan. Yang kedua, yang sunnah itu wanita yang dia itu secara akhlak atau agama itu kacau. Termasuk agamanya Kristen itu kan kacau juga. Atau dia itu wanita yang sholatnya malas-malasan, sudah diingatkan, kita itu sudah sabar bertahun-tahun itu, tapi wanita ini nggak bisa berubah. Akhirnya apa? Sunnah kita carikan. Atau yang ketiga, ada lagi yang ketiga itu wanita yang sudah tidak dicintai, tapi ada tapinya itu. Tapi suami itu sudah nggak kuat untuk untuk memberikan nafkah atau untuk sabar, itu sudah nggak bisa gitu. Misalkan gini, kalau pernikahan itu kan untuk menopang sebuah keluarga. Kita punya keluarga ya. Untuk menopang keluarga itu kan ada dua penopang dalam keluarga kita. Yang pertama rasa cinta. Kalau tidak ada rasa cinta, minimal ada rasa sayang. Mawaddatan warahmah. Mawaddah itu cinta, yang itu muncul dalam hati. Dan itu memang nggak bisa dibuat-buat cinta itu. Kemudian yang kedua, karena rahmat. Cinta sudah nggak ada, tapi rahmat masih ada. Maksudnya apa? Kalau cinta atau rahmat masih ada, orang itu masih mau memberikan nafkah gitu. Baik nafkah zahir atau batin. Lah kalau cinta sudah nggak ada, rasa sayang sudah nggak ada, akhirnya nanti takut saya itu berbuat zalim sama wanita itu. Paham nggak ini maksudnya? Saya ngomong ya. Jadi gini, misalnya gini, saya gambarkan lah. Saya menikahi seorang wanita, idealnya itu karena rasa cinta. Itu ideal wis itu. Menikahi wanita karena rasa cinta dalam hati itu ideal. Kenapa? Dengan saya mencintai, saya itu ikhlas untuk memberikan nafkah gitu. Karena saya itu rela mengorbankan harta saya untuk saya berikan kepada seorang wanita yang saya cintai kan. Saya itu memberikan harta kepada wanita yang saya cintai kan ikhlas saya kan itu. Atau kalau nggak rasa cinta, minimal ada rasa sayang. Sayang itu beda dengan cinta loh. Cinta itu nggak bisa dibuat-buat. Cinta itu nggak bisa dibuat-buat. Tapi kalau sayang bisa. Misalkan gini, saya sudah nggak cinta sebenarnya, sudah tidak ada rasa cinta sama istri, cuma saya itu kasihan istri saya, atau saya itu punya anak, harus saya pertahankan keluarga ini, walaupun saya udah nggak punya rasa cinta. Lah, sayang ini masih bisa orang itu mengeluarkan harta gitu. Tapi kalau rasa cinta sudah nggak ada, sayang nggak ada, dia mengeluarkan harta itu, ya Allah, saya mengeluarkan harta yang saya aja benci sama istri saya kan itu. Walaupun saya seragama nggak ada masalah, istri saya itu masya Allah lah seragama. Cuma secara fisiknya saya sudah nggak cinta, kemudian mau dipertahankan apa gitu loh. Daripada saya menzalimi istri saya, mending istri saya ceraikan, biarkan nanti dia menikah dengan laki-laki yang lain. Gimana, paham nggak? Tergambar nggak? Paham ya? Nah, ini perceraian seperti ini hukumnya sunnah, yaitu apa? Perceraian di mana saya takut kalau tidak menceraikan, saya jatuh dalam kezaliman. Paham ya? Masih bisa digambarkan ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, kecuali kalau dia itu sudah nggak cinta tapi masih punya sayang. Karena kalau masih punya sayang itu dia masih bisa mengeluarkan rezeki, nafkah, masih bisa berhubungan intim karena masih ada rasa sayang. Tapi kalau sayang sudah nggak ada, cinta sudah nggak ada, sudah keluarga ini nggak bisa dipertahankan lagi gitu. Kalau saya paksa untuk saya pertahankan, malah nanti saya zalim kepada istri saya. Nah, kalau seperti ini berarti apa? Saya ceraikan, sunnah untuk diceraikan wanita seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu perceraian yang hukumnya makruh. Yaitu cerainya itu malah hukumnya makruh. Yaitu apa? Tolakul mar'atil mahbubati dzatid dini wal khuluq. Menceraikan seorang wanita yang dicintai. Atau kalau nggak dicintai masih disayangi. Dan wanita itu secara agamanya baik. Yaitu wanita yang dicintai atau wanita yang disayangi. Masih sayang nggak kamu itu sama istri kamu? Masih saya itu. Terus ngapain kamu cerai? Pokoknya saya cerai. Yang penting saya cerai saja lah itu. Kidatan berarti kamu makruh ini. Perceraian kamu itu hukumnya makruh. Yaitu mencerai seorang wanita yang masih dicintai atau masih disayangi
apalagi orang itu baik agamanya. Secara agamanya nggak ada masalah, cuma secara fisiknya misalkan atau karakternya itu suaminya itu walaupun nggak cinta tapi masih bisa punya rasa sayang, itu masih ada, maka itu perceraian hukumnya makruh. Kemudian yang kelima, perceraian yang kelima itu hukumnya haram. Siapa yang menceraikan malah dosa. Orang itu siapa yang menceraikan laki-laki itu berdosa. Yaitu apa? Dinamakan dengan tolak bid'ah. Yang tadi kita bahas, yaitu menceraikan istri di mana istri itu sedang kondisinya haid, atau si istri itu dalam kondisinya suci yang sudah berhubungan intim dan belum jelas hamil atau tidak. Menceraikan wanita dalam kondisi seperti ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi menceraikan wanita dalam kondisi haid atau wanita dalam kondisi suci yang sudah berhubungan intim yang belum jelas hamil atau tidak, hukumnya haram. Pertanyaan, tapi sah nggak? Sah. Kalau sahnya sah. Kita di sini bukan bicara masalah sahnya perceraian atau tidak. Sahnya sah, tetap itu dianggap perceraian. Cuma hukumnya haram. Sehingga laki-laki itu kalau menceraikan istrinya di waktu haid, dosa. Dia sedang berbuat dosa walaupun tetap sah, tetap dihitung perceraian sekali. Ya, ini perceraian dilihat dari hukumnya. Gimana? Paham? Bisa dipahami ya? Jam berapa ini ya? Ada seorang muslim, terus dia menikah dengan perempuan kafir. Ya. Tapi menikahnya itu di gereja gitu, berarti boleh Ustaz? Ya, kalau tempatnya nggak ada masalah, urusan tempat nggak ada masalah. Yang penting walinya itu ada walinya gitu loh. Kalau nikah di gereja tapi nggak ada walinya, ya batal pernikahan. Ada walinya tapi kan nggak, kalau namanya di gereja kan berarti nggak ada ijab kabul kayak. Ada ijab kabul, ada kan, akan ada walinya kan? Maksudnya pakai seremoni. Ah, itu jadi itu pernak-pernik itu tidak mengakibatkan sah dan enggaknya pernikahan. Mau acaranya di gereja pakai rebanangan, rebana di gereja misalkan ya, pakai rebana wis atau pakai andang dutan lah, khomer, dan yang itu dosa, tapi tidak mempengaruhi sah dan tidaknya pernikahan. Jadi dosa, jadi fahami, harus kita bedakan antara sahnya pernikahan dengan dosa dalam pernikahan, itu beda. Sehingga misalkan ada orang nikah di gereja, apa hukumnya? Hukumnya dosa. Apalagi dengan acara-acara seperti itu nggak boleh, dosa. Cuma pernikahannya tetap sah. Kalau berkaitan masalah sah, yang penting ada wali, kemudian ada ijab kabul, maka sah pernikahan. Lah kan ada ijab kabul dengan bahasa Indonesia misalkan. Pendeta yang nikahkan, enggak, misalkan bapaknya mengatakan, kamu saya nikahkan dengan putri saya, namanya ini dengan mahar sekian. Oke, saya terima. Itu namanya ijab kabul, pakai bahasa Indonesia kan gitu. Harus ada, itu syarat. Kalau itu enggak ada, enggak sah berarti. Enggak ada ijab kabul, enggak sah. Enggak, kalau ini kan sudah diikat dalam pernikahan. Pernikahan mereka ketika kafir itu sah. Sehingga kayak gini masa itu, pernikahan itu kalau sah, hubungan mereka itu tidak dianggap zina. Nah itu. Tapi kalau pernikahannya itu nggak sah, maka dianggap perzinahan. Lah, mereka orang-orang Kristen sama-sama Kristen menikah dengan agama mereka sah bagi mereka misalkan. Maka hubungan mereka itu boleh gitu. Ketika suaminya masuk Islam, maka pernikahan mereka itu tetap nggak batal gitu. Sah tetap kan gitu. Karena pernikahannya itu sah gitu. Kecuali kalau pernikahannya nggak sah. Nah, jadi intinya pernak-pernik yang itu cuma pelengkap saja. Jadi semuanya yang penting itu rukun-rukun pernikahan. Aduh, ini pembahasan terakhir ya, tapi nggak usah saya tulis biar cepat. Kemudian nanti perceraian dilihat dari dianggap atau tidak. Ini cerai ini dianggap atau tidak, maksudnya sah atau tidak. Maka nanti perceraian itu ada dua. Perceraian dilihat dari sah dan tidaknya. Yaitu sah dan tidaknya itu, oh ini suami mengatakan kalimat cerai, oh enggak dianggap ini. Itu nanti terbagi menjadi dua. Ucapan cerai yang dianggap, ucapan cerai yang tidak dianggap. Ucapan cerai yang tidak dianggap itu ada 4.
Selain itu berarti dianggap. Ucapan cerai yang tidak dianggap itu ada 4. Selain itu berarti semuanya dianggap. Yang pertama, ucapan cerai yang terlontar ketika sedang tidur. Misalkan ribut suami istri dalam kondisi mau tidur, akhirnya ketika tidur suaminya ngelintur, kamu saya cerai, misalkan itu. Suaminya dengar, istrinya dengar, aduh suami saya ngomong cerai terus itu. Akhirnya ketika dibuka matanya rupanya merem. Ditanya, kamu tadi ngomong apa? Yo saya ngomong, mas saya itu nggak tahu, kamu itu ngelintur ngomong cerai ini. Istrinya dengar kalimat itu, dengar jelas sekali misalnya kalimatnya itu. Itu dianggap nggak itu? Nggak dianggap, karena nggak sadar. Berarti kalimat cerai itu harus sadar. Nah, kalau orang itu sedang tidur, ngelindur, ngomong kalimat cerai, maka tidak dianggap. Yang kedua, kalimat cerai yang tidak dianggap, kalimat cerai yang muncul dari anak kecil. Yaitu anak laki-laki yang belum balik. Misalkan gini, seorang wanita, dia menikah sama laki-laki, laki-laki itu masih belum balik. Boleh nggak pernikahan itu? Boleh, karena nggak disyaratkan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu harus balik dalam pernikahan. Misalkan seorang wanita dia menikah dengan anak laki-laki yang masih umurnya 9 tahun, sah nggak? Sah pernikahan. Pernikahannya sah dan itu boleh gitu. Terus nanti nafkahnya siapa yang menanggung? Ya wali, karena dia belum punya kewajiban memberikan nafkah. Misalkan dan itu nggak apa-apa, seperti itu, pernikahan seperti itu sah. Lah kalau seandainya terjadi keributan, kemudian laki-laki suaminya itu yang belum balik mengatakan kamu saya cerai, dianggap nggak itu? Nggak dianggap. Tidak dianggap. Walaupun suaminya mengatakan berkali-kali. Kenapa? Karena ucapan anak kecil tidak dicatat. Dia paham ya, bisa dipahami ya? Suaminya masih belum balik ngomong kalimat cerai, maka nggak dianggap. Karena yang dianggap itu hanya orang yang sudah balik. Kemudian yang ketiga, orang gila. Orang gila mengatakan kalimat cerai nggak dianggap. Tapi yang menetapkan ini gila dan tidaknya harus medis. Nanti setiap apa-apa, oh saya sedang gila tadi itu. Gila apanya kamu kan gitu. Nanti tadi kamu marah-marah, enggak, saya enggak marah, saya sedang gila tadi itu kan itu. Kok kamu sadar kamu gila ya, ini bahaya nih kamu sadar kan itu. Jadi gila. Jadi orang yang gila dan memang secara medis orang itu gila. Nanti disamakan dengan orang gila itu orang yang pikun, di mana ngomongnya dia itu ngelindur, nggak paham apa yang diomongkan. Nah, makanya kalau orang yang sudah pikun kemudian tiba-tiba ngomong kalimat cerai kepada istrinya, nggak dianggap. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ucapan cerai yang nggak dianggap adalah ucapan orang yang dipaksa. Ucapan orang yang dipaksa. Tapi berkaitan masalah paksaan, orang yang dipaksa itu ada dua. Orang yang dipaksa itu ada dua. Yang pertama, paksaan yang tidak ada pilihan. Paksaan yang tidak ada pilihan. Misalkan ada orang datang, orangnya tubuhnya besar, kemudian marah-marah, kemudian bawa pisau, taruh di lehernya orang itu, kamu kalau nggak cerai tak sembelih kamu itu, cerai istri kamu. Akhirnya dia dengan terpaksa mengatakan, ya sudah, istri saya cerai. Nah, seperti ini, paksaan yang nyata gitu. Ancamannya itu nyata, yaitu orang yang maksa itu kuat dan punya kemampuan untuk mencelakai, dan memang paksaannya itu jelas sekarang itu. Kalau seperti ini, ketika dia mengatakan kalimat cerai, dianggap nggak orang seperti ini? Tidak dianggap. Tidak dianggap. Setelah itu ketika orangnya pergi, dia mengatakan enggak, saya tadi dipaksa, sehingga saya tetap masih menjadi suaminya istri saya kan itu. Kemudian yang kedua, paksaan yang masih bisa memilih. Contohnya misalkan orang ditelepon, kamu kalau nggak mencerai istri kamu, tak pecat kamu dari jabatan kamu itu. Ya wes, istri saya tak cerai sekarang itu. Nah kenapa? Saya dipaksa, kalau nggak mencerai jabatan saya dicopot misalkan. Maka kita katakan ini paksaan masih bisa memilih orang seperti ini. Maka kalau seperti ini berarti tetap kalau terjadi perceraian jatuh. Ya, jadi misalkan kalau ada orang mengatakan saya dipaksa sama mertua misalkan, suaminya didudukan sama mertua, nah kamu kalau nggak mencari istri kamu, tak usir kamu dari rumah saya ini. Kan dia masih bisa memilih, masih tinggal ngontrak bisa, masih ini kan bisa, masih ada pilihan kan itu. Maka kalau suaminya menceraikan istrinya, maka tidak, yaitu dianggap tetap,
Itu perceraian itu tetap dianggap. Gimana, paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi perceraian yang tidak dianggap itu 4 ini. Perceraian yang pertama, orangnya itu tidur. Yang kedua, orangnya dia itu masih belum balik, yang laki-lakinya. Yang ketiga, orangnya itu gila. Yang keempat, orang yang dipaksa dan dia tidak memiliki pilihan selain dia itu harus mengatakan. Tapi kalau masih ada pilihan, maka perceraiannya dianggap. Sekarang pertanyaan terakhir lah ini pertanyaan. Kalau ada orang mengatakan misalkan, kamu saya cerai 3 kali langsung 3 kali, enggak sekali nanti cerai lagi, enggak, kamu langsung 3 kali tak cerai, langsung 3 kali. Pertanyaan, ini dihitung sekali atau 3? Ya, dihitung sekali atau 3 orang seperti ini. Terjadi khilaf panjang memang di antara ulama. Kalau dalam mazhab ini langsung dihitung 3 kali. Orang mengatakan kamu saya cerai 3 kali, nah, berarti dihitung langsung 3, berarti langsung tolak bain. Kalau orang mengatakan kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai 3 kali ini saya ngotakkan ini, maka nanti dilihat jika antara ucapan cerai pertama dan kedua ada nafas yang berhenti, kamu saya cerai berhenti, kamu saya cerai berhenti, maka jatuh 3, langsung jatuh 3. Tapi kalau dia itu kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai tanpa berhenti nafas, maka dihitung cuma sekali. Yaitu nanti misalkan orang ributnya luar biasa antara suami dan istri sampai ribut parah, akhirnya suaminya mengatakan, wis kamu tak cerai langsung 3 kali kamu itu. Misalnya kalau seperti ini berarti jatuhnya langsung 3 kali. Berarti itu langsung tolaknya langsung tolak bain. Ya sampai di sini kita alhamdulillah selesai. Sebenarnya ada masalah yang tapi nggak terlalu penting lah. Terus bagaimana kalau cerainya itu dikaitkan dengan sesuatu? Kamu kalau masih keluar rumah kamu tak cerai. Bagaimana kalau seperti ini? Maka ini namanya tolak dengan syarat. Kamu tak cerai, syaratnya kalau seperti ini kamu tak cerai. Kalau wanita itu mengamalkan apa yang diancam, maka jatuh perceraian. Enggak, maksudnya itu boleh, kan ada pembahasan di sini. Boleh mencerai dengan istisna. Istisna itu kecuali. Kamu tak cerai 3 kecuali 2. Berarti kembali berapa itu? Kamu tak cerai 3 kali kecuali 2. Berarti berapa? 1 gitu. Berarti 1 itu. Boleh nggak mencerai dengan lafaz seperti ini? Kamu tak cerai 3 kecuali 3. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kecuali 3 berarti kecuali 3-nya nggak dianggap. Berarti apa? Dia bercerai 3 kali langsung. Ya paham ya? Kalau dia mengatakan kamu tak cerai 3 kecuali setengah gitu. Jadi nanti pembahasan fikih itu ya, apalagi masalah tolak, ruwet pembahasannya itu. Apalagi dalam mazhab itu, rumit sekali. Gimana kalau misalnya ucapan kamu tak cerai 1/4 gitu. Itu nanti jatuhnya berapa, itu pembahasannya ada semua itu. Jadi intinya gini, boleh orang mencerai itu karena istisna itu kecuali, boleh. Selama tidak yang diceraikan sama jumlah yang dikecualikan itu sama. Ya itu sah. Kemudian kedua, boleh mencerai dengan sifat. Dengan sebuah sifat tertentu. Misalkan sifatnya apa? Misalkan kalau seperti ini, kamu nanti seperti ini. Nah, itu boleh. Atau misalkan dengan syarat, kalau kamu nanti masih seperti ini, maka nanti kamu tak cerai. Nah, itu jatuh. Perceraian dianggap. Perceraian yang seperti ini dianggap. Kalau budak, misalkan kalau budak itu memiliki, misalkan suaminya budak, istrinya budak. Budak, dia itu memiliki hak bercerai cuma 2. Sehingga beda sama laki-laki yang merdeka. Budak itu dia haknya cuma 2 saja. Udah sampai sini, alhamdulillah kita sudah selesai. Sebenarnya bab tolak ini kalau dalam fikih termasuk bab yang paling panjang. Perceraian itu yang paling panjang dalam bab fikih. Nanti bab fikih yang paling rumit itu 2. Darah haid dan nifas. Kemudian yang kedua nanti dalam masalah perceraian. Itu paling rumit. Karena masalahnya banyak sekali. Ya sampai sini, nanti insya Allah pertemuan berikutnya nanti kita masuk di pembahasan rujuk. Bagaimana kalau terjadi perceraian, kemudian orang itu pengen rujuk. Caranya rujuk itu seperti apa? Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya.
Hmm. Misalkan ada suami istri sudah berpisah lama tapi tanpa talak, lalu dia ingin rujuk, apakah itu? Ya enggak, kalau lah enggak ada talak ya berarti enggak ada apa-apa kan? Tapi sudah nggak hidup serumah selama bertahun-tahun. Enggak, itu namanya kezaliman. Jadi gini, yang bisa melepaskan ikatan itu cuma dua. Hakim pengadilan namanya faskhun nikah, yang kedua ucapan suami. Kalau mereka itu cuma berpisah ranjang selama bertahun-tahun, itu nggak dinamakan cerai. Wong suami nggak pernah mengatakan kalimat cerai kan gitu. Sehingga apa? Terus bagaimana hukumnya kalau seperti ini? Misalkan suami istri sepakat mereka tidak bercerai, tapi mereka pisah ranjang. Bagaimana hukumnya? Hukumnya zalim. Kenapa? Karena dengan menikah itu ada konsekuensi hak dan kewajiban masing-masing kan itu. Itu masih ada haknya itu. Maka itu zalim. Zalim semuanya itu. Laki-lakinya zalim, istrinya zalim semua itu. Terus bagaimana statusnya? Harus jelas kamu itu suami istri atau bukan. Kalau memang nggak ada kalimat perceraian, ya nggak bisa rujuk. Terus bagaimana? Ya kalau kamu pengen baik-baikan, ya kembali aja kan gitu. Kan tidak ada namanya rujuk karena nggak pernah ada namanya perceraian kan gitu. Sehingga tidak usah namanya rujuk. Itu namanya kedzaliman, saling menzalimi. Istrinya menzalimi suaminya, suaminya menzalimi istrinya. Nah itu kaidahnya apa? Kalau memang sudah tidak mau dipertahankan itu fala tadharuha kal mu'allaqah. Jangan jadikan istri itu seperti sesuatu yang menggantung, nggak jelas statusnya. Kamu masih mau mempertahankan atau tidak? Kalau tidak, ceraikan kan gitu. Kalau mau ya berikan haknya gitu. Jadi semuanya harus ditunaikan. Suami menunaikan haknya suami, suami juga menunaikan haknya istri. Wallahu a'lam. Nah, kalau memang istri setelah itu ngaji misalkan, aduh ini rupanya pisahan seperti ini terus itu nggak boleh dalam agama kita misalkan. Udah saya minta sama suami saja, Mas tolong ceraikan saya. Nah, akhirnya nanti, ya tapi kamu bayar. Ya nggak apa-apa, tak bayar berapa lah, 5 juta misalnya nggak apa-apa gitu. Yang penting saya nggak zalim lah itu. Nah itu akhirnya nanti suami menceraikan, tapi dengan permintaan istri yang istri membayar, itu namanya khulu. Tanpa ya itu hukumnya haram dan itu namanya watu syubhah dan itu sah nggak rujuknya? Nggak sah. Rujuk itu harus dengan lafadz, tanpa lafadz nggak sah kalau dalam madzhab. Maksudnya apa? Ya watu syubhah gitu, watu syubhah, kecuali kalau sudah selesai masa iddah. Kalau sudah masa iddah selesai, maka hukumnya haram. Zina, nanti bisa dihukumi zina. Kalau masa iddah, ya berarti bayar mahar, dia bayar denda suaminya. Ya itu hanya istri tinggal nuntut saja. Alhamdulillah ngaji saya tahu, oh rupanya harus bayar mahar ini. Tak tuntut suami itu. Kamu dulu belum rujuk, kamu sudah berhubungan sama saya 10 kali, berarti 10 kali mahar kamu bayarnya kan itu. Jadi alhamdulillah dengan ngaji tahu kan, alhamdulillah hanya rupanya banyak juga ini istri kan gitu, dapat duit ini banyak kan gitu. Ya itu kayak, jadi kayak istilahnya mahar itu hukumnya wajib. Harus dituntut, suami istri itu boleh menuntut gitu. Kalau memang istri, aduh nggak usah lah, suami saya miskin juga kasihan itu. Ya nggak apa-apa, itu sedekah kan itu. Itu sedekah itu, membebaskan haknya seseorang kan sedekah kan itu. Jadi nanti dengan belajar itu nanti tahu, oh rupanya alhamdulillah saya itu dapat duit banyak ini di sini kan. Contohnya misalkan nanti pembahasan nafkah ya, pembahasan nafkah itu nanti ada. Rupanya takaran nafkah itu nanti kalau kita belajar, nafkah itu kalau nafkahnya suami kepada istri itu pakai takaran. Bukan pakai kemampuan. Maksudnya kemampuan itu yang penting istri ini cukup, nggak bisa pakai cukup. Kecuali kalau nafkahnya keluarga, saya nafkahi anak, saya nafkahi orang tua, itu yang penting anak orang tua saya cukup. Tapi nafkahnya istri itu bukan dengan kecukupan, dengan nominal sekian, minimal sekian. Kalau aduh selama ini saya nggak pernah dinafkahi seperti itu sama suami misalkan, ya saya tuntut, tinggal dihitung setiap hari dihitung, kalkulasi semua, alhamdulillah itu dapat 1 miliar saya di sekarang kan itu. Ya itu dapat dari situ kan. Jadi nanti ada hitungannya lah itu, masih itu ada hitungannya, nanti kita bahas. Ya sampai di sini, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.
Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.